Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di kuliah ke-7 ya. Kuliah ke-7 sesuai dengan rencana awal kita. Hari ini akan dilakukan ujian tengah semester. Dan diharapkan semua peserta bisa hadir ya. Ini ada 64 peserta yang sudah ada. Kurang lebih ada 70-80 peserta harusnya yang terlibat dalam mata kuliah ini. Kita akan mulai untuk perkuliahan kita dan penjelasan UTS. Di hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan dua materi yang sudah diposting di e-learning, yaitu tentang elemen tapak. Saya berharap mungkin postingan itu sudah dilakukan kurang lebih 2 minggu yang lalu dan diharapkan semua peserta bisa telah membaca dan bisa mengerti. Penjelasan hari ini akan menjelaskan lebih dalam seperti apa elemen-elemen tapak, dan di akhir nanti akan ada penjelasan untuk UTS mata kuliah ini. Dan UTS itu sangat terkait juga dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Jadi diharapkan penjelasan yang saya jelaskan ini bisa diikuti oleh semua peserta dan bisa menjadi pemahaman untuk sudah miliki, sehingga ketika nanti penjelasan soal UTS-nya bisa dikerjakan. Dan ini juga berkaitan dengan mata kuliah perancangan yang sementara saudara-saudara program, baik itu perancangan part 3, atau mungkin ada yang per 5, dan diharapkan dengan adanya mata kuliah ini bisa menopang akan materi-materi di mata kuliah tersebut. Oke, kita akan mulai penjelasan untuk perkuliahan dan UTS-nya. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kita akan mulai. Oke, untuk kuliah terkait dengan materi UTS ini, saya akan menjelaskan ulang tentang elemen landscape. Elemen landscape atau elemen tapak atau elemen dalam sebuah taman. Baik, yang paling pertama bahwa untuk tapak ini atau landscape atau taman yang mungkin saudara-saudara kenal pada umumnya, itu dibentuk dengan yang namanya elemen tapak atau elemen landscape. Dan elemen-elemen itu terdiri atas dua elemen pembagian besar, yaitu elemen keras dan elemen lunak, hard element dan soft element. Dalam kaitan dengan dua elemen ini,
perlu kita ketahui dengan baik seperti apa jenis-jenisnya atau varian dari elemen-elemen ini dan bagaimana perannya terhadap sebuah landscape. Jadi itu yang menjadi hal penting untuk perkuliahan kali ini sehingga saudara-saudara bisa mengetahui apa itu hard element dan apa itu soft element. Jadi coba kita bayangkan kita ada di sebuah taman ya. Ini semacam sebuah ilustrasi saja yang saya tunjukkan. Jadi kita ada di sebuah taman, ada tanaman bunga, ada rumput. Kita lihat di situ ada jalan setapak, ada tanaman-tanaman yang dibentuk dengan bentukan-bentukan yang khusus. Ada kolam, ada air mancur. Yang di kejauhan ada tanaman dengan ukuran yang lebih besar, lebih tinggi. Dan itu semua menjadi satu kesatuan taman atau satu kesatuan landscape. Satu kesatuan ini akan membuat taman atau landscape itu akan menjadi indah. Coba bayangkan mungkin di sini kalian sementara jalan-jalan di sini, kalian merasakan sebuah suasana yang nyaman, tenang, atau ada percikan air yang membuat suasana lebih asri, lebih tenang. Dan itu semua bisa terwujud dengan baik ketika dua elemen yang tadi disebutkan itu dapat berkombinasi dengan baik. Nah, seperti apa elemen-elemen yang perlu dikomunikasikan itu? Kita lihat ya. Jadi elemen landscape itu seperti yang tadi saya bilang, ada elemen lunak, ada elemen keras. Elemen lunak itu vegetasi, sedangkan elemen keras itu banyak variasinya. Sekali lagi, elemen lunak itu vegetasi atau tanaman yang variasinya banyak. Jadi itu ada elemen keras, ada batuan, ada perkerasan, jalan setapak, air, ada pagar, sebo, ada bangku taman, ada pergola, ada plaza, ada papan informasi atau signage, ada lampu taman, dan elemen-elemen lainnya yang membentuk sebuah taman. Nah, ini yang menjadi elemen pembentuk landscape yang tadi saya bilang. Ini semua ada pertimbangan-pertimbangannya yang nanti kita akan lihat satu persatu. Ini semua ada penjelasan yang perlu diikuti satu persatu. Penjelasannya saya lebih banyak gambar dan bentukan-bentukan yang saya ambil untuk memvisualisasi seperti apa penjelasan-penjelasan atau jenis-jenisnya. Yang pertama kita mulai dulu dari elemen lunak atau vegetasi atau tanaman. Nah, dalam vegetasi ada beberapa hal yang nanti akan dijelaskan bahwa satu jenis elemen saja, tetapi ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan penting dalam memilih elemen vegetasi ini sebagai elemen pembentuk dari sebuah landscape. Jadi yang paling pertama itu ada ngomong tentang jenisnya, karakternya, kedua itu karakternya, ketiga itu fungsinya, keempat itu kriteria pemilihannya, dan yang paling kelima bagaimana mengkomposisikannya. Itu semua penting sehingga ketika kita mulai dengan mendesain sebuah taman atau mengolah sebuah tapak, maka pertimbangan-pertimbangan terkait dengan vegetasi ini sangat penting untuk dipelajari lebih lanjut. Yang paling pertama dari jenisnya. Mungkin secara garis besar saya bisa katakan bahwa untuk jenis vegetasi dalam kaitan dengan arsitektur atau mata kuliah dasar-dasar perencanaan tapak, kita melihat dari aspek arsitekturalnya. Kita bisa lihat dari aspek arsitekturalnya.
Kalau omong tentang arsitektur kan ada elemen pembentuk arsitektur kan, atau elemen pembentuk ruang. Mungkin kalian pernah tahu, yaitu lantai, dinding, dan atap atau plafon. Nah, sama juga dengan vegetasi ketika kita bisa tinjau dari arsitekturalnya, aspek arsitektural. Yaitu yang paling pertama tentang lantai. Nah, kalau omong tentang lantai, ada jenis-jenis tanaman atau vegetasi yang berfungsi sebagai pelantai. Tanaman pelantai itu jenisnya rumput, tanaman-tanaman yang tingginya mungkin 10 cm ke bawah, sehingga tanaman pelantai disebutnya. Yang berikut pedinding. Pedinding ini artinya yang membatasi sebuah ruang dengan adanya vegetasi. Jadi kita bisa lihat di gambar ini ada beberapa tanaman yang menjadi pembatas antara ruang ini dan ruang di sebelahnya. Antara ruang itu dan ruang di sebelahnya. Itu menjadi hal yang paling penting. Ruang itu dan ruang di sebelahnya, ada pembatas. Kemudian dari sisi pengatap. Nah, kalau pengatap mungkin ketika ada tanaman yang bisa berfungsi sebagai ini, seperti ini ya. Jadi ada naungan yang menaungi orang untuk beraktivitas dalam sebuah taman. Jadi fungsi atapnya ada dengan naungan pohon atau naungan taman, naungan dari vegetasi yang ada. Yang berikut dari sisi dekorasi. Jadi selain ada lantai, dinding, dan atap, ada juga jenisnya, yaitu jenis tanaman yang berfungsi sebagai pendekorasi. Jadi pendekorasi itu memperindah. Jadi mungkin ada beberapa tanaman-tanaman yang dipilih untuk membuat taman itu tidak hanya satu jenis pohon, tetapi ada jenis-jenis tanaman yang lain. Membuat sebuah taman itu lebih indah. Yaitu fungsi elemen atau vegetasi yang dengan jenis pendekorasi. Jadi ini aspek arsitekturalnya. Yang berikut dalam hubungan dengan visual. Secara visual kita bisa lihat bahwa jenis vegetasi itu ada yang memiliki unsur garis, bentuk, atau tekstur. Kalau garis, kita bisa lihat ketika tanaman itu menjadi pembentuk sirkulasi. Jadi contoh kayak gambar yang pertama tadi ya. Nah ini, kita bisa lihat bagaimana tanaman-tanaman tertentu yang dibentuk menjadi garis-garis. Jadi contoh ini kalau labirin, mungkin garis-garis pembentuk labirinnya dengan jenis tanaman perdu yang digunting, yang dibentuk menyerupai garis pembatas. Atau bisa juga garis yang seperti tanaman palem ini. Jadi tanaman palem ini ibaratnya sebuah garis ya, ini ibaratnya garis yang membentuk tanaman. Kita bisa lihat bagaimana ini menjadi garis vertikal dari adanya jajaran tanaman palem yang membentuk kesan jalan setapak itu lebih terasa pembatasnya atau arahnya. Kemudian dari sisi bentuk. Dari sisi bentuk mungkin ada tanaman yang dibentuk dengan teknologi kawat tipoar ya. Jadi ada bentukan-bentukan yang dibuat untuk menyerupai bentuk-bentuk tertentu. Jadi contoh ini ada gajah, bentukan-bentukan tertentu yang menyerupai sesuatu bentuk yang diinginkan. Atau mungkin berbentuk rumah. Jadi aspek bentuk itu menjadi penting dalam membuat penataan sebuah taman dengan vegetasi. Ataupun dari sisi tekstur. Mungkin dengan ada
tekstur yang halus seperti ini dikombinasikan dengan tekstur yang kasar. Tekstur yang kasar seperti ini akan membuat taman atau sebuah landscape menjadi lebih artifisual, lebih banyak kombinasi visualnya, komposisi visualnya. Jadi tidak hanya halus-halus semua, tapi ada yang kasar, ada yang sedang, teksturnya bermacam-macam. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin bisa dengan tekstur yang berwarna, seperti kita lihat bagaimana bougainville dan tanaman flamboyan atau biasa di Kupang dikenal dengan pohon sepe. Seperti itu. Kemudian dari sisi struktur, jadi tanaman ini bisa ada kesan strukturnya. Jadi kita bisa lihat kalau pohon beringin yang di bawah ini dia punya struktur yang kuat ya. Terlihat memberikan kesan kuat dari hadirnya pohon beringin ini. Batangnya yang besar, mampu menopang bentukan dahannya yang begitu luas. Ini memberikan kepastian bahwa ketika ada angin kencang dan sebagainya, pohon ini mampu untuk bertahan. Kemudian ada juga struktur yang, kalau yang ini tinggi dan besar, kalau yang ini ya, yang pohon beringin. Ada yang besar tapi pendek. Dari sisi struktur, seperti pohon palem sikas ini. Besar tapi pendek. Atau mungkin dari sisi struktur ada yang kecil tapi tinggi. Nah, ini ada perbedaan struktur dari adanya tanaman-tanaman seperti ini. Ini tanaman ketapang kencana yang memberikan kesan kurus tinggi langsing atau kutilang. Memberikan perbedaan struktur. Perbedaan struktur itu mengakibatkan perbedaan massa, ukuran dari bentukan-bentukan vegetasi ini, dan akan memberikan karakter tertentu. Jadi tadi saya bilang, ketika pohon beringin ini dilihat tinggi besar, akan memberikan karakternya yaitu kuat. Kalau ini mungkin kutilang ya, kurus tinggi langsung membuat ringan, karakternya ringan. Sedangkan ini mungkin ketika dia banyak bisa terkesan sesak kalau terlalu banyak. Besar dan pendek. Gemuk dan pendek, mungkin kayak Flutterblas begitu. Oke, jadi itu beberapa unsur terkait dengan struktur massa dan karakter untuk jenis vegetasi. Yang berikut dari aspek hortikultura ya, bagaimana tanaman itu fungsi utamanya yaitu sebagai sebuah tempat adanya habitat untuk tumbuh di dalamnya. Jadi kita lihat bagaimana tanaman mangrove itu mampu bertahan di tepi pantai dengan hempasan ombak yang keras. Kalau kita lihat bagaimana tsunami bisa dipecah oleh adanya tanaman mangrove di daerah-daerah tertentu, itu sangat penting. Jadi fungsi-fungsi baik itu dari sisi ciri khas, kalau kita bisa lihat dari ciri khas, mungkin kalau omong tentang tanaman sepe atau tanaman flamboyan ini memberikan karakter atau ciri khas tertentu untuk Kota Kupang. Jadi ketika mungkin di saat-saat mau Natal, tanaman ini berbunga, akhirnya memberikan ciri khas tertentu bagi kota ini. Walaupun ini bukan tanaman asli ya, ini ditanam untuk sekian banyak yang ada di Kota Kupang. Dari sisi ekologis, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana tanaman itu dapat menjadi ekologi, dapat berfungsi sebagai ekologi. Jadi tadi cerita tentang mangrove mampu bertahan di hempasan tsunami, hempasan ombak yang besar, itu karena memang dia punya struktur akar yang kuat, mampu tertancap ke dalam bagian dasar laut dan membuat dia cukup kuat ketika menghadapi dengan cuaca ekstrim di tepi pantai. Kurang lebih seperti itu. Bahkan pohon bisa memberikan kesejukan,
Dan ketika kita lihat dari sisi morfologi, mungkin banyak bentukan-bentukan yang serupa. Jadi ketika omong tentang satu jenis tanaman yang kita mau taruh di satu kawasan area pertamanan yang kita desain, dengan ada satu jenis saja tapi banyak variasi, itu juga bisa jadi hal yang menarik. Bagaimana perbedaan satu jenis itu memberikan aspek yang cukup penting dalam pembentuk sebuah taman. Yang berikut, dari sisi ukuran, bentuk, warna, dan tekstur, itu omong tentang karakter. Karakter tadi ada hubungan dengan struktur yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika ukurannya besar, karakternya lebih kuat. Bentuknya bulat, jadi contoh mungkin seperti ini. Ini kalau kita ilustrasikan mungkin bentuknya seperti ini. Ini pohon asam ini, kita kalau ilustrasikan bentuk Oke, jadi saya ulangi lagi, tadi ada gangguan dengan audio saya. Ya, jadi tadi ada omong tentang bagaimana fungsi vegetasi itu bisa mengarahkan, ya. Bisa mengarahkan seperti yang tadi saya contohkan, ada dua masa bangunan yang dikomposisikan atau dihubungkan dengan tatanan vegetasi. Jadi contoh sirkulasinya seperti ini, ya mungkin ditunjang dengan tatanan vegetasi yang diatur untuk membentuk dua masa bangunan ini. Seperti itu yang mau ditampilkan. Terus bagaimana menciptakan privasi? Mungkin ada satu area di bagian sini
yang mau diprivatisasikan oleh si pemilik desain. Seperti itu. Atau untuk melingkupi bangunan agar bangunan itu bisa jauh dari kebisingan atau kebisingan sekitar bisa terminimalisir oleh adanya tanaman yang melingkupi bangunan. Bahkan bisa menjadi pembatas fisik. Yang berikut kita bisa lihat bagaimana tanaman atau taman yang ada di Central Park ini bisa menjadi pengendali iklim. Bisa menjadi pengendali iklim. Ya, jadi pemerintah setempat di Amerika mungkin memilih tanaman atau taman ini dengan cakupan yang cukup luas ya. Kita lihat di situ ada air, ada danau, ada area terbuka, ada area-area yang memang betul-betul untuk tanaman pohon. Akhirnya membuat daerah sekitar ini mungkin lebih sejuk dibanding daerah-daerah yang tidak ada area terbuka yang ditanami vegetasi seperti ini. Jadi ini membuat iklim mikro lebih sejuk dibanding dengan area yang tidak ada taman seperti ini. Terus radiasi matahari dan temperaturnya bisa terkontrol. Dengan adanya daerah resapan air, curah hujan dan erosi tanah pun bisa diatur dengan baik. Jadi kalau curah hujannya tinggi, air hempasan hujan itu bisa masuk ke area resapan air yang disiapkan ini dan erosi tanah pun bisa terminimalisir. Dan ketika dalam sebuah kota yang bising atau bau dengan kendaraan dan sebagainya, mungkin adanya tanaman vegetasi dalam taman ini bisa menyerap. Dan akhirnya ketika sebuah taman yang didesain seperti ini bisa memberikan tempat untuk habitat atau fauna, tetapi selain itu juga bisa menjadi lingkungan atau kota ini bisa lebih indah. Jadi kita bayangkan kalau ini hanya bangunan tok yang tidak ada taman, akan terkesan gersang, kering. Tetapi dengan adanya taman yang begini luas, estetika lingkungan dari kota ini lebih tinggi. Yang berikut dari pemilihan ya. Aspek keempat dalam hal vegetasi, bagaimana kita memilih. Dalam pertimbangan-pertimbangan memilih, maka hal terkait dengan daya tahan, bentuk dan struktur, apa hasil dari tanaman itu, dan kemudahan-kemudahan lain, itu menjadi hal yang penting. Contoh, bagaimana kita menempatkan tanaman di Kota Kupang, di taman yang ada di Kota Kupang, jangan sampai kita hanya ambil tanaman yang bisa tumbuh di daerah-daerah dingin, sedangkan di Kota Kupang cuacanya panas. Jangan sampai tanaman yang kita tanam akhirnya 1 hari, 2 hari bisa meninggal, tidak bisa bertahan hidup lagi. Ataupun mungkin dari sisi bentuk dan struktur, bagaimana kita menempatkan tanaman di area-area yang mudah terhempas dengan angin kencang. Jadi bentuk dan struktur tanaman itu perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai kita tanam tetapi patah. Contoh kayak cerita tentang pohon flamboyan tadi. Pohon flamboyan kalau kita tanam, pohon flamboyan atau pohon sep ya, kita tanam di tepi jalan, itu mungkin ketika angin kencang seperti beberapa minggu yang lalu itu bisa patah dan akhirnya bisa mengancam orang yang ada di melewati jalan itu. Jadi pertimbangan tentang bentuk, struktur itu omong tentang kekuatannya. Kekuatan dari pohon atau tanaman itu sangat penting. Strukturnya bisa kita lihat dari struktur akar dan struktur dahan ya, supaya bagaimana bisa kuat. Jangan sampai kelihatan dahannya kuat tetapi akarnya ternyata tidak kuat, akhirnya pohonnya bisa tumbang. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kriterianya. Kemudian dari penghasil bunga atau buah. Kalau kita mau tanaman yang menghasilkan buah ada di sebuah taman, maka pertimbangannya apa? Contoh di Taman Nostalgia, kita tanam tanaman mangga di situ. Orang banyak sekali masuk dan keluar, ya mungkin dia baru berbuah muda saja sudah hilang. Saya seperti itu. Jadi kita perlu pertimbangan-pertimbangan apakah tanaman itu bisa menghasilkan buah atau bunga. Atau contoh di area-area bandara.
ketika kita mau menempatkan tanaman yang ada di area bandara, maka kita meminimalisir sekecil mungkin untuk tanaman-tanaman yang penghasil buah. Kenapa? Siapa tahu? Karena ketika tanaman penghasil buah itu ada di area bandara, maka burung pun pasti akan banyak di situ. Dan ketika burung banyak di area bandara, berterbangan di sekitar bandara akan membuat penerbangan bisa terganggu. Karena kita tahu bahwa landasan pacu atau runway itu harus steril dari hewan, baik itu yang kecil maupun yang besar. Atau mungkin kemudahan-kemudahan lain. Kemudahan lain itu bisa omong tentang bagaimana pengangkutan, bagaimana pemeliharaan, bagaimana sampah yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Itu ada omong tentang kemudahan-kemudahan lain. Oke, yang berikut, yang paling terakhir dari vegetasi adalah bagaimana mengkomposisikannya. Jadi kita lihat ya, di sini ada rumput di bagian depan, tanaman perdu itu di bagian tengah, tanaman yang menjalar atau melata itu bagian agak belakang, dan yang paling belakang itu adalah tanaman yang lebih tinggi. Jadi ini ada komposisinya. Yang paling kecil, yang sedang, agak sedang, dan yang paling besar. Bagaimana mengatur vegetasi itu bisa sesuai dengan fungsinya. Jadi kita mengatur komposisi. Dalam hal mengatur komposisi, contohnya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Dalam hal mengatur komposisi, ini mungkin kita ada di sebuah sudut dari taman. Mungkin yang paling besarnya kita taruh di bagian sini. Ini yang ukuran sedangnya. Ini yang mungkin yang paling kecil-kecilnya. Setelah itu yang sisanya ini mungkin rerumputan. Sehingga ketika tampaknya mungkin seperti ini. Ini yang paling besar. Setelah itu yang ini mungkin yang sedang. Yang ini mungkin yang kecil, sedangkan ini yang bagian rumput. Jadi ketika ada elemen penuh yang seperti ini, mungkin komposisinya kurang lebih bisa seperti itu. Atau ketika dia ada di bagian tengah, mungkin yang paling besar itu di tengah, setelah itu ada yang ukuran-ukuran sedangnya, dan yang paling terakhir itu yang kecil-kecilnya. Jadi ketika ditampaknya mungkin seperti ini. Ini yang besar, mungkin ini yang jenis perdu, ukuran yang sedang. Mungkin yang ini, kiri dan kanan ini untuk area tanaman yang lebih kecil. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada komposisi yang diatur untuk membentuk sebuah tatanan tanaman yang baik. Jadi tidak asal tanamnya berjejer saja seperti ini. Kalau berjejer saja seperti ini akan membuat monoton, tetapi ada perbandingan atau komposisi antara yang besar, sedang, yang kecil, itu akan membuat lebih menarik. Oke. Jadi seperti itu untuk vegetasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Tentang elemen landscape untuk elemen lunak. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sebelum saya lanjut ke hard element. Silakan, ada mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan. Relax saja ya, santai. Yang penting materinya bisa dipahami dengan baik. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan di hard element. Hard element mungkin
Halo, ada yang mau bertanya silakan. Ferdinand Lamatokan, ada mengaktifkan audio nih. Mau bertanya silakan. Maaf, Pak, baru masuk, Pak. Oh ya. Oke, saya lanjut ya. Yang berikut tentang hard element. Kalau tadi kita sudah dengar tentang soft element, yang berikut kita lanjut tentang hard element. Jadi hard element ini kurang lebih seperti ini variannya atau jenis-jenisnya atau elemen-elemen atau apa saja yang menjadi bagian dari elemen keras ini atau hard element. Kita lihat yang paling pertama tentang batuan. Kita lihat tentang batuan ya. Jadi pembentuk pertama untuk elemen keras kita bisa lihat yang paling pertama itu omong tentang batuan. Yang berikut kita lihat ya. Jadi batuan itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alaminya pasti kesannya lebih alami, lebih dinamis. Lalu buatan pasti ada bentukan-bentukan yang ingin ditiru. Jadi bentukan yang kotak, yang bulat atau bola, kotak persegi, segitiga dan sebagainya itu batuan-batuan yang dibuat. Mungkin dibuat dengan beton atau batu yang dipahat untuk bentuk-bentuk tertentu. Kalau yang alami mungkin pecahannya sesuaikan untuk mengatur komposisi di sebuah taman itu bisa menjadi lebih dinamis. Kita bisa lihat seperti ini ya, ada bentukan-bentukan. Kalau ini yang buatan, ini alami tapi penataannya dibentuk dengan bentukan tertentu. Contoh di sini spiral. Atau mungkin batu alam yang alamiah. Jadi kita lihat bagaimana tangga atau sirkulasi ini bisa terkesan lebih dinamis. Begitu juga dengan ini. Ini mungkin bagian pembentuk taman, area tanaman, dibentuk dengan batuan yang sedikit lebih dinamis seperti ini. Jadi ada tanaman yang tumbuh di batuan, ada batuan yang lebih menonjol, jadi kesan alamiahnya lebih terasa. Jadi pembentuk taman untuk hard element, yang pertama kita mulai dari pembentuk taman yaitu dari batuan. Yang berikut ada hubungan dengan itu juga terkait dengan area sirkulasi itu ada perkerasan. Jadi kalau tentang perkerasan itu ada bahan atau pengikat yang bisa terlayani atau melayani beban lalu lintas. Jadi kita lihat tidak sembarang memilih material perkerasan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan. Contoh di sini ada batu alam yang ditaruh di area perkerasan ini menjadi media sirkulasi, atau mungkin paving di bawah. Di gambar-gambar yang di bawah ini bahan-bahan paving, atau mungkin ini grass block. Jadi ada seperti paving, tetapi tengah yang lubang-lubang ini ada tanah atau pasir bisa ada di situ, sehingga mungkin bisa ditumbuhi rumput-rumput. Jadi bisa menyerap air, tetapi dia cukup keras untuk bisa dilalui, bahkan dilalui kendaraan pun bisa. Seperti itu. Kemudian jalan setapak. Jadi tadi ada batuan, membentuk area sirkulasi untuk perkerasan, dan membentuk jalur sirkulasi yaitu jalan setapak. Jalan setapak ini di dalam sebuah landscape itu sangat penting karena menjadi area sirkulasi atau jalur sirkulasi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika mau membuat jalan setapak yang berliuk-liuk seperti ini ya. Berliuk-liuk seperti ular seperti ini. Ini pertimbangan ada. Ketika kita menempatkan atau memilih pola yang meliuk-liuk seperti ini mungkin hanya bisa ada di taman-taman yang kesannya rekreatif atau taman rekreasi atau taman kota, taman untuk membuat orang yang datang itu lebih rileks, lebih santai. Tetapi ketika jalurnya mungkin seperti ini,
atau bahkan mungkin begini saja. Ini mungkin unsur-unsur formalnya yang mau dikuatkan. Jadi kalau ini mungkin untuk taman yang santai, rileks dan sebagainya, mungkin ini untuk taman-taman yang formal. Kalau formal mungkin taman di depan kantor, taman di depan rumah jabatan dan sebagainya. Jadi ada kesan formalnya yang ingin ditonjolkan. Terus jalan setapak itu menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Kita bisa lihat di sini ya. Oh, sini ada sculpture batu. Oh, ini mungkin ada bangku taman. Ini juga ada bangku taman. Di sini ada apa lagi. Jadi jalan setapak ini menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi sambil orang melewati jalan ini, ada spot-spot yang dilalui oleh orang ketika menggunakan jalan setapak ini. Bahannya juga variasi ya. Ada beton, ada batu pecah, ada paving seperti yang tadi. Ada juga dari kayu, sesuaikan dengan konsep dari tatanan taman itu. Kemudian ada hubungan dengan air atau kolam. Nah, omong tentang air. Air itu kalau kita pegang atau kita raba itu pasti lembut. Tetapi kenapa dia ada di kelompok ini, di hard element? Karena air tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh wadah. Nah, wadah ini yang disebut kolam, sehingga air atau kolam itu menjadi bagian dari hard element. Dan itu kesannya bisa kita lihat bagaimana kolam yang bentuknya dinamis, kolam yang bentuknya formal, atau mungkin air atau kolam yang membentuk teknologi tertentu. Jadi contoh di sini orang berjalan, tetapi ada kayak pergola yang dihubungkan dengan adanya jalur air. Jadi dia meluncur dari sini sampai ke situ. Jadi jalur itu yang membentuk area sirkulasi. Itu karena teknologi tertentu yang digunakan. Ini karena ini ada di Taman Pintar di Yogyakarta, sehingga teknologi sainsnya digunakan untuk membentuk teknologi pembentuk ini. Oke, yang berikut omong tentang pagar. Pagar ini juga ada hubungan dengan gapura ya, atau area pintu masuk. Jadi pagar dari sisi bahan punya banyak sekali variasi, ada dari tanaman, dari batuan, dari beton, dari besi, dari kayu, dari bambu. Banyak sekali jenis material yang digunakan. Tetapi fungsinya adalah memberikan pembatas. Memberikan pembatas atau memberikan keamanan untuk sebuah area. Tapi kalau kita omong tentang area landscape, maka yang paling penting adalah dia memberikan pembatas. Tetapi ketika dia menjadi sebuah gapura, maka tidak hanya omong pembatas, tetapi ada ciri khas atau identitas yang mau diangkat. Karena ketika orang masuk ke dalam sebuah area taman, maka yang dilihat pertama itu adalah pagar atau gapura bagian depannya. Sehingga penataan pagar itu sangat penting dalam mendesain sebuah taman yang ideal. Kurang lebih seperti itu. Tergantung mau mengkombinasikan beberapa bahan juga bisa. Mungkin ada tembok, ini mungkin ada besi. Oh, bagian sini mungkin temboknya kecil saja, mungkin ada mau vegetasi di atasnya. Terus bagian sini besi lagi, bagian sini tembok lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung dengan konsep apa yang mau diangkat. Tetapi pagar ini juga bisa menjadi sebuah area yang membosankan karena terkesan monoton. Karena contoh kayak pagar-pagar kafling-kafling tanah atau sebagainya yang hanya pasangan batako saja yang keliling. Akhirnya orang lihat monotonnya. Tetapi ketika ada di sebuah taman, maka pagarnya tidak boleh hanya seperti itu, tapi ada irama, ada komposisi tinggi rendah, perbedaan tekstur, perbedaan material yang membuat pagar itu bisa menjadi sebuah elemen pembentuk yang bernilai estetika. Tidak hanya fungsi keamanan atau fungsi pembatas saja yang mau diangkat. Kemudian kita omong tentang gazebo. Nah, gazebo ini kalau kearifan lokalnya masyarakat NTT ada dikenal yang namanya lopo. Nah, ini yang terkadang menjadi salah penyebutan. Jadi orang bilang bentukan seperti ini lopo. Padahal ini bukan lopo. Ini gazebo.
Jadi yang paling penting adalah gazebo berbeda dengan lopo, walaupun dari sisi bentuk mungkin sedikit menyerupai, sedikit sama. Tetapi kalau kita omong tentang lopo, itu ada makna-makna tertentu yang mau disampaikan. Tapi ketika omong tentang gazebo, maka fungsi perhentian, fungsi naungannya yang mau diangkat. Jadi makanya ada gazebo yang seperti ini, ada jajaran kayu saja di bagian atas yang dilingkupi oleh tanaman merambat seperti ini, atau mungkin yang dengan jenis kain seperti ini, atau mungkin dengan kayu atau sirap seperti ini. Ada yang langsung di atas tanah, ada yang panggung, ada yang dengan lantai beton. Jadi yang paling penting adalah beda gazebo dan lopo. Jadi yang ada di taman itu bukan lopo, tetapi gazebo. Itu yang paling penting yang perlu diingat. Bisa membuat gazebo dengan bentuk lopo, bisa saja. Tapi tidak semua gazebo itu lopo. Itu yang penting. Oke, tentang pergola. Yang berikut tentang pergola. Nah, pergola itu ada sebuah jalur untuk pejalan kaki yang di atasnya terdapat para-para atau area untuk dilalui tanaman merambat sebagai peneduh. Jadi contoh di sini ada seseorang yang sementara jalan, yang satu di depannya lagi. Di sini ada bentukan yang dibuat untuk dilingkupi oleh tanaman merambat. Dan ketika ini dibuat jauh, maka area sirkulasi yang di bawahnya itu bisa terlindungi dengan adanya pergola tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada rangka-rangka yang dilingkupi oleh tanaman merambat, atau bisa juga hanya rangka saja seperti yang ada di Taman TGP. Mungkin yang pernah main-main ke Taman TGP mungkin seperti ini. Hanya rangka baja saja yang melingkupi menaungi sebuah area sirkulasi. Kurang lebih seperti ini. Jadi mau yang tanaman pun bisa, atau hanya jajaran material saja bisa, tergantung dengan konsep apa yang ingin diangkat. Tetapi kalau hanya material, ketika ada panas terik di siang hari mungkin kurang ada naungan. Tetapi ketika seperti ini dan seperti yang sebelah ini juga mungkin lebih ada naungannya. Jadi kayak Ken Dagung dengan dia punya teman ada jalan-jalan di sini, mungkin bisa terlindungi dengan adanya pergola ini di siang hari. Akan membuat suasananya bisa lebih asri. Itu untuk pergola. Yang berikut ini plaza. Nah, plaza itu sering menjadi tempat berkumpulnya orang di sebuah taman. Jadi ada sebuah taman, contoh ini sebuah taman ya. Mungkin di tengah-tengah dari taman itu ada sebuah plaza besar. Nah, plaza ini mungkin di sini ada pohon dan sebagainya. Ini yang menjadi plaza sebagai fungsi atau simbol sirkulasi. Jadi orang dari sini ketemu di sini, dari sini juga. Jadi orang akan berkumpul di tengah karena menjadi simbol sirkulasi. Bayangkan ketika pertemuan sirkulasi ini tidak ada plaza, maka orang akan bertabrak di area sini karena ini pertemuannya jalur sirkulasi, sehingga bagian tengah itu tidak ada tabrakan atau crossing, maka perlu adanya plaza di bagian tengahnya. Nah, plaza ini menjadi tempat berkumpul, tempat bersosialisasi. Jadi contoh di alun-alun atau di tempat-tempat tertentu ada tempat terbuka seperti ini, banyak sekali aktivitas. Contoh kita bisa lihat di sini ada aktivitas menari, berkumpul, bercerita, bermain, duduk, ada tiduran, kita bisa lihat seperti ini, kelompok-kelompok diskusi dan sebagainya. Itu akan membuat plaza itu bisa menjadi lebih publik karena fungsinya sebagai ruang publik. Nah, ini kasusnya alun-alun ya, alun-alun di Kota Bandung. Ini mungkin sebuah plaza area terbuka di taman. Ini juga mungkin plaza atau area terbuka di taman. Ketika ada kegiatan-kegiatan atau event-event besar, maka bisa menggunakan
taman ini sebagai tempatnya dengan adanya plaza. Seperti itu. Yang berikut, papan informasi. Nah, papan informasi ini bisa dikategorikan sebagai signage atau rambu ya. Jadi yang paling pertama, fungsi apa yang mau diangkat yaitu fungsi identitas. Jadi kita bisa lihat dua tulisan ini, Taman TGP, Taman Nostalgia ini menjadi identitas dari sebuah taman. Karena banyak kecenderungan orang langsung menulis namanya dalam sebuah taman. Jadi Taman Nostalgia langsung dibuat tulisan Taman Nostalgia atau Taman TGP dengan tulisan Taman TGP. Nah, ini fungsinya sebagai pemberi informasi identitas taman. Atau bisa menjadi informasi juga ada kaitan dengan site plan atau peta. Jadi kita bisa lihat di sini mungkin di sebuah area taman dengan adanya peta-peta atau gambar-gambar bisa memberikan informasi kepada orang akan tata letak atau fasilitas apa yang ada di dalam taman tersebut. Itu sebagai pemberi informasi. Atau mungkin pemberi arah seperti ini, informasi untuk memberi arah. Ada yang bagian ke kiri, kemana, ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kemana, itu sudah ada penunjuk arahnya dengan adanya informasi-informasi dengan signage. Atau mungkin bisa ada seperti ini ya, yang bagian di bawah ini. Jadi ada sebuah sculpture yang tertempel logo-logo sponsor. Mungkin ini bisa menjadi papan reklame. Papan reklame itu juga bisa mungkin seperti video-video drone yang mungkin sekarang di Kota Kupang sudah mulai banyak untuk memberikan informasi-informasi apa yang mau disampaikan dalam video drone tersebut. Oke, jadi yang paling penting dari papan informasi itu adalah pemberi informasi tentang identitas, tentang informasi taman, tentang arah, tentang sponsor, tentang iklan, reklame, dan sebagainya. Atau bisa memberikan edukasi, yang paling penting juga bisa memberikan edukasi. Contoh di sini, yang bagian sini mungkin ada omong tentang edukasi apa, nilai-nilai apa yang mau diangkat dalam taman ini. Mungkin dengan adanya papan informasi itu bisa memberikan edukasi. Mungkin bisa dalam bentuk mading, atau mungkin dari videotron ini bisa ada iklan-iklan video yang bisa ditayangkan di sini, seperti omong tentang kebiasaan-kebiasaan di new normal dan sebagainya, mungkin itu penting. Nah, untuk sebuah landscape sangat perlu adanya informasi dengan adanya media-media dalam kelompoknya seperti papan informasi ini. Yang berikut tentang lampu taman. Nah, kalau kita omong tentang taman, seringkali orang tidak hanya berkunjung di siang, tetapi juga berkunjung di malam hari. Dan ketika berkunjung di malam hari, maka peran lampu taman itu sangat penting. Apalagi omong tentang fungsinya yaitu sebagai penerang ya, penerang dalam sebuah taman. Fungsi umumnya penerang, tetapi ada nilai-nilai estetika yang bisa diangkat dari adanya penataan lampu taman yang menarik. Jadi kita lihat di sini bagian kiri atas ini, kanan atas ini, bagaimana sorotan lampu yang berwarna berbeda ini bisa memberikan kesan di Taman Sonbai di Kota Kupang ini bisa lebih indah di malam hari. Karena mungkin dari warna-warna lampu yang dibentuk. Atau mungkin di kolam. Ketika ada sorotan lampu berwarna-warni dalam sebuah kolam, mungkin kolam itu akan bisa menjadi lebih indah. Jadi mungkin sebuah lampu yang ditanam atau dipasang pas di depan pipa untuk mengeluarkan air. Sehingga air yang keluar itu seperti berwarna. Di pipa-pipa keran untuk keluarnya air. Atau mungkin dengan adanya armatur lampu yang dibentuk sehingga cahaya yang keluar itu akan lebih estetis. Atau mungkin ada lampu-lampu hanya untuk penerang di bagian area sirkulasi saja. Tidak untuk orang yang lewat, tapi di bagian area kaki saja. Bisa seperti itu. Atau mungkin ada lampu-lampu dengan pertimbangan tertentu yang bisa punya daya sendiri. Jadi ini ada panel-panel surya yang ada di bagian kepala dari lampu tersebut. Nah, di Kota Kupang, itu ketika kita menata lampu atau menempatkan jenis lampu, diupayakan supaya jangan ada lampu-lampu yang seperti ini. Karena ini rentan terhadap pecah.
lampu seperti ini. Karena banyak sekali orang Kupang, anak-anak muda di Kupang yang tangannya jahil sehingga lampu ini bisa pecah. Jadi harus ada lampu dengan pelindung supaya tidak ada lampu yang pecah seperti ini ya. Ini lampu yang tidak direkomendasikan untuk area Kupang. Karena pasti umurnya 1 minggu, 2 minggu sudah hilang. Hanya tinggal besi bagian bawahnya. Oke, itu penjelasan tentang hard element dan soft element. Yang paling penting adalah dalam pemilihan hard element atau soft element, baik itu vegetasi ataupun banyak variasi hard element tadi, maka faktor cuaca, faktor perilaku, faktor pengguna, ketersediaan, atau mungkin aspek nilai dan budaya itu sangat penting. Contoh kita omong tentang aspek cuaca. Bagaimana membuat lampu yang ada di area outdoor, tetapi mampu bertahan dengan panas dan hujan, tidak karat. Bagian tiang lampunya tidak berkarat, itu penting. Atau mungkin perilaku, kalau kita omong tentang lampu yang tadi, jangan sampai memilih jenis lampu seperti yang tadi saya bilang. Akhirnya hanya waktu 1 minggu, 2 minggu langsung pecah. Atau mungkin penggunanya bisa anak-anak, orang tua, difabel, disabilitas, itu menjadi pertimbangan dalam pemilihan hard element dan soft element. Contoh menggunakan konsep bahwa tanaman atau taman itu akan digunakan oleh semua kalangan. Berarti orang buta pun boleh ke situ, orang cacat juga boleh ke situ, maka pemilihan material perkerasannya itu sangat penting. Ada jalur untuk difabel, sehingga memudahkan. Ada ram. Kemudian omong tentang ketersediaan. Ketersediaan itu bisa omong dari sisi material, dari jenis tanamannya. Jangan sampai kita cari tanaman yang hanya hidup di Eropa. Karena kita sudah terlanjur tempatkan konsepnya di desain SketchUp atau AutoCAD yang kita gambar. Terus nilai dan budaya. Biasa dalam sebuah konsep landscape itu ada nilai apa yang mau ditonjolkan atau budaya apa yang mau diperkuat. Dan itu semua akan menjadi pembentuk untuk menjadi pemilihan, baik itu dari jenis, bahan, bentuk, fungsi, tata letak, warna, gaya, ciri khas yang akan berhubungan dengan hard element dan soft element. Nah, ini akan menjadi muara kita dari 2 penjelasan tadi terkait dengan hard element dan soft element yang menjadi tugas UTS. Jadi untuk menjadi tugas UTS, kalian membuat seperti ini. Terkait dengan peta atau site plan di mata kuliah PAR yang sementara saudara-saudara program. Jadi ini contoh saya punya site plan yang saya olah. Di mana letak hard element, di mana letak soft element, di mana letak pertimbangan-pertimbangannya, jenis-jenisnya semua ada di dalam sebuah peta. Karena kita punya materi, karena kita punya materi yang kita sudah pelajari di tapak 1 ini, atau dasar perencanaan tapak ini, yaitu omong tentang peta dan omong tentang elemen tapak. Maka yang paling pertama kalian buat adalah buatlah peta dari site plan saudara-saudara masing-masing. Jadi contoh di peta atau set plan per 3, kalian coba buat set plan per 3 atau per 5, sesuaikan dengan par apa yang kalian program, atau kalau tidak program par pun mungkin kalian bisa pakai par-par yang pernah kalian program. Tetapi hampir semua yang memprogram mata kuliah dasar-dasar perencanaan tapak ini memprogram mata kuliah part 3. Jadi cobalah membuat sebuah konsep set plan yang seperti ini ya. Kalian bisa lihat baik-baik, ini ada garis konturnya. Jadi ada garis kontur, itu ada mau omong tentang topografi. Terus ada hard element dan soft element. Yang paling penting di sini adalah penempatannya.
di mana letak ini, di mana letak itu. Jadi di set plan itu kalian gambar titik-titiknya, bukan hanya titik saja. Contoh di bagian pagar, kalian buat bentuk pagarnya, atau di lampu, bagian buat titik-titik lampu, atau di bagian plaza kalian gambarkan plazanya. Di area pembatas dengan batuan kalian buat. Di bagian gazebo kalian buat gazebonya. Seperti itu. Atau mungkin ada area untuk patung, kalian buat patung atau signage atau sculpture, atau di bagian gapura kalian buat gapuranya. Jadi yang menjadi tugas UTS kalian adalah perpaduan antara materi peta, topografi, dan materi tentang elemen tapak. Elemen tapak itu hard element dan soft element. Jadi dibuat dalam bentuk peta, dilengkapi dengan garis kontur dan potongan peta. Jadi dibuat dalam bentuk peta, dilengkapi dengan garis kontur dan potongan peta yang omong tentang hard element dan soft element. Di mana area vegetasi, kalau vegetasi peneduh seperti apa, pengarah, yang estetika, atau mungkin area-area yang full vegetasi, atau area-area untuk tanaman rumput saja, seperti ini, mungkin kalian bisa sesuaikan. Oke, itu yang akan menjadi tugas UTS kalian untuk dikerjakan hari ini sampai dengan waktu yang akan ditentukan untuk kumpul. Yang perlu kalian ingat bahwa materi di dasar-dasar perencanaan tapak ini akan menjadi hubungan baik, akan terkait dengan materi-materi yang ada di par-par, atau kuliah mata kuliah par, perencanaan arsitektur yang kalian sudah program. Seperti itu ya, silakan kalian screenshot atau kalian buat capture atau kalian foto untuk melihat akan soal menjadi tugas ujian tengah semester kalian. Soal ini kalian kumpulkan 3 hari dari sekarang ya, dalam waktu 3 hari ya. Jadi hari ini, hari Selasa, hari Rabu kalian kumpul. Kertasnya digambar di kertas A3, sesuaikan jumlah kertasnya dengan jumlah lembar yang bisa menjelaskan tentang ada peta, ada potongan side, dan ada penempatan hard element dan soft element. Ketika membuat potongan side, mungkin terlihat juga bagaimana hard element dan bagaimana soft element. Oke, itu yang menjadi hal yang muara dari 2 materi kita UTS ini. Jadi untuk peta, kalian sudah dapat ilmu dari Pak Tom, dari saya, dari Pak Ben. Hard element dan soft element juga sudah dapat dari saya. Silakan kalian pahami itu dengan baik untuk bisa mengerjakan soal-soal UTS ini dengan baik dan mendapat nilai yang baik pula. Oke, saya harap ini bisa diikuti dengan baik karena tidak terlalu rumit, karena kalian sudah punya waktu untuk mempelajari kedua materi ini, baik tentang peta, baik tentang elemen-elemen tapak. Sampai di sini, jika ada yang mau bertanya, silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak bertanya, berarti saya berharap semua sudah paham ya. Oke, kalau begitu sekarang saya minta semua aktifkan kamera ya. Kurang lebih di sini sudah berapa orang? 73, 71. Hampir semua peserta sudah ada di sini. Silakan kalian mau tanya, silakan. Ini siapa muka yang muncul? Silakan yang mau bertanya tentang apa? Tentang materi kah, tentang UTS kah? Silakan.
dikerjakan dengan manual ya, tidak menggambar dengan AutoCAD. Menggunakan pensil, drawing pen, dan sebagainya. Oke, baik, kalau tidak ada, kita cukupkan penjelasan dan perkuliahan kita hari ini. Amelia Toko. Ya, Pak. Oke, yang berikut Arnold Cacung. Bisa paham? Bisa, Pak, bisa. Julio Meko alias Ajiu. Bisa paham kok? Paham, Pak. Oke, ini Alvita dan siapa nih? Alvita dan teman. Paham? Retno Agustin, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oh ya, dengan Retno. Retno dengan Alvita paham? Paham, Pak. Oke. Baik, dong paham. Begini pasti nilai A semua nih. Ini Yohanes Joy Maubuti. Mana Joy Maubuti ini? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oi. Paham, muka masih mengantuk-mengantuk. Sampai tertidur. Frater Blas, paham kau? Paham, Pak. Woi, mantap. Tadi catat nih. Ini Wildayana Ila, paham? Paham, Pak. Oke. Berikut Ken Dagung. Paham, Pak. Paham? Oke, Guido Seno. Paham, Pak. Oh, paham semua nih, harus A. Saya boleh. Saya A, bilang paham, berkaget kerja. Salah-salah. Natalia Bella. Paham? Ini, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Dari tadi ini masih pakai tanya, baru ditanya. Silakan, adik. Mau tanya apa? Silakan. Ini yang tadi, Pak, kan ada kasih paparan itu, gambaran contoh pembuatan petanya, Pak. Jadi, di situ ada maksudnya yang seperti di contoh petanya, nanti kita untuk menjelaskan dia punya identitas, seperti yang anak panah tadi itu, Pak, yang di Pak punya penjelasan, ada misalnya anak panah, penjelasan tentang patung atau pagar itu, apakah itu juga harus disketsa, Kak, Pak, atau nanti kami bisa print foto habis ditempelkan sebagai penjelasannya? Iya. Karena saya tahu ini siapa nih? Natalia Bella punya sketsa buruk. Jadi nanti tempel saja. Jadi siapa yang bisa sketsanya tiru sesuai dengan yang asli itu bagus, silakan. Tapi kalau mau yang mudah, yang gampang, kalian tempel saja. Tapi yang paling penting gambar yang kalian pilih adalah gambar yang memang sesuai dengan konsep apa yang kalian mau tempatkan. Begitu ya Bella? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalian bisa buat side plan-nya sendiri, terus ada side plan yang menjelaskan tentang gambar-gambar hard element. Bisa kalian buat beda-beda. Mau buat hard element petanya sendiri, soft element petanya sendiri, side plan petanya sendiri, silakan. Bisa beberapa peta. Kalau bisa dibagi-bagi malah lebih bagus. Jadi kalau karena banyak jenis tanaman yang kalian mau tempatkan, pisah. Soft element atau vegetasi sendiri, satu peta, anak panah, gambar-gambar, tempel. Tapi yang paling penting ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tidak asal kalian tempel-tempel saja, tapi yang sesuai penjelasan tadi itu ada pertimbangan apa yang kalian pilih jenis itu. Nah itu yang menjadi poin penting untuk penilaian UTS kalian. Jadi tidak asal cari gambar di internet, tempatkan di situ, anak panah, titiknya nanti di sini, pertimbangannya apa, tetapi yang paling penting adalah konsep apa yang kalian mau sesuaikan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi omong tentang vegetasi itu menjadi hal yang penting. Contoh saya lihat di vegetasi.
Nah, ini, oke. Jadi ketika kalian menempatkan soft element, maka faktor ini menjadi sangat penting. Nah, ini. Faktor ini menjadi sangat penting. Ini menjadi pertimbangan utama kalian menempatkan. Oh, nanti pohon ini di sini. Oh, nanti pohon ini di sini. Oh, nanti di sini. Atau semua jenis pohon ini, jenis pohon yang ini. Silakan kalian sesuaikan. Materi ini ada di e-learning-nya, karena saya sudah posting sudah 2 minggu. Semoga kalian sudah baca dan sudah bisa mulai paham. Apalagi tambah penjelasannya hari ini. Jadi baiknya seperti yang tadi untuk hard element, petanya sendiri, soft element, petanya sendiri, set plan-nya sendiri, petanya sendiri. Yang penting ada terlihat garis kontur. Kalau set plan itu, coba saya buat ilustrasi ya, supaya kalian jangan bingung, karena semua nanti buat versinya masing-masing. Contoh yang ini. Ini ada 3 kertas ya. Ini ada 3 kertas. Atau mau buat 4 kertas pun bisa. Yang pertama ini mungkin set plan-nya. Ini mungkin kalian mau set plan. Set plan itu kalian sudah gambar. Terus ada keterangannya ya, jangan lupa. Ada keterangan di set plan-nya. Skala jangan lupa, keterangan. Setelah itu potongan side-nya. Oh, mungkin di sini ada potongan side. Sini potongan side. Nah, kalau side plan kan pasti harus ada garis kontur sesuaikan dengan topografi yang kalian punya di lokasi masing-masing. Kalau ada gazebo, kalian tempatkan gazebo. Kalau ada pergola, kalian buat pergolanya. Sesuai dengan arah potongan di set plan. Potongan memanjang dan potongan melintang. Jangan lupa ya, di set plan itu cukup saja 2 potongan. Potongan memanjang dan potongan melintang. Setelah itu di penjelasan tentang petanya atau elemen-elemennya. Mungkin yang ini yang pertama hard. Yang ini mungkin yang kedua soft. Hard element, soft element. Nah, ini petanya, titiknya anak panah, foto. Titiknya anak panah, foto. Anak panah, foto sama juga dengan yang sini. Anak panah, foto, dan penjelasannya teks-teks kecil di bagian bawah dari foto-foto itu. Nah, kurang lebih seperti cukup 4 lembar. Yang paling pertama itu adalah side plan. Yang kedua itu adalah potongan. Yang kedua itu adalah hard element. Dan yang keempat itu adalah soft element. Cukup begitu saja kalian kumpul. Kalian bisa dapat nilai A. Yang penting ada pertimbangan-pertimbangannya. Ini untuk produk ya. Produk kalian cukup 4 lembar. Terus jangan lupa ada dokumentasi proses kalian kerja ya. Seperti biasa, 5-10 foto. Kalau kalian sebentar kerja, minta tolong teman kos atau saudara, foto kalian sebentar kalian mengerjakan itu. Karena ini UTS, maka proses kerja kalian itu sangat penting. Sehingga kami tahu bahwa memang hasil karya atau tugas ini benar-benar hasil karya kalian. Tidak menyuruh teman yang kerja. Begitu ya. Jadi kalian sementara kerja di kertas A3 4 lembar ini, kalian minta tolong teman atau kalau di rumah saudara untuk foto kalian sementara kerja. Jangan lupa pakaian yang sopan, posisi duduk yang sopan supaya foto kalian itu bisa baik juga untuk kita lihat dan menjadi pertimbangan penting. Jadi pertimbangan utama untuk nilai UTS adalah yang paling pertama hasil kerjanya, yang kedua prosesnya. Hasil kerjanya dari 4 lembar ini, yang kedua prosesnya dari foto kalian sementara kalian mengerjakannya. Oke? Saya pikir seperti itu. Nanti kalau mau ada pertanyaan lanjutan, silakan kalian tanya di grup ya, di grup WA, supaya nanti setelah ini kita langsung masuk untuk kuliah part 3. Ingat bahwa tapak 1 dan part 3 atau dasar-dasar perencanaan tapak dan part 3 itu sangat kait-mengait. Tapak 1 memudahkan part 3 memudahkan tapak 1. Nanti kalian bisa lihat kenapa UTS-nya begini, oh nanti ada kaitan dengan ketika mendesain set plan di part 3 nanti.
Oke, demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang masih mau bertanya, silakan ketik di chat di grup WA untuk nanti ada penjelasan lanjutan dari saya. Demikian kuliah dan penjelasan UTS kita bisa dipahami dengan baik. Dan untuk menutup kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Demikian kuliah kita hari ini. Sampai jumpa di pengumpulan 3 hari lagi dari sekarang. Dan sampai jumpa di minggu depan untuk materi lanjutan terkait dengan mata kuliah dasar-dasar perencanaan tapak. Sekian dan terima kasih.